2000 tahun yang lalu ketika bangsa-bangsa Yahudi berkumpul di Yerusalem, pada waktu itu janji Tuhan digenapi, bab Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus diberikan bagi kami. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus yang tidak saja menjadi memori, tetapi sesuatu yang bersejarah bagi kehidupan iman kami. Tuhan, biarlah kami semua boleh merenungkan tentang hadirnya Roh Kudus dalam hidup kami, menjadi Tuhan atas diri kami, menjadi Allah yang memimpin membimbing kehidupan kami, sehingga Roh Kudus bukan saja sebagai satu pribadi Allah Tritunggal, tapi dia adalah teman dan kawan bagi setiap orang percaya. Berbicaralah kepada kami, biar kami boleh mendengar suara kebenaran Tuhan. Tuhan tanamkan setiap kebenaran dan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom saudara sekalian. Kita kembali melihat kita punya tema. Tema kita hari ini adalah peran Roh Kudus dalam mengimplementasikan karunia rohani di dalam diri orang percaya. Ya, peran Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 8. Dan ini sudah pernah kita baca, nggak apa-apa, kita baca terus supaya kita memahaminya. Demikian firman Tuhan 2:3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Lanjut 2:3. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita sudah lihat pengertian tentang implementasi. Ya, implementasi itu berasal dari kata implement atau implementum dalam bahasa aslinya, yang artinya melaksanakan, menjalankan, ya, atau suatu alat perlengkapan untuk melaksanakan sesuatu. Sehingga kita kalau menjalankan sesuatu teori yang menjadi satu kenyataan di lapangan, maka itu akan menjadi disebut implementasi. Sehingga dapat dikatakan implementasi karunia rohani itu adalah sebuah tindakan nyata untuk melaksanakan, menerapkan, memberdayakan karunia rohani ke dalam berbagai bentuk pelayanan. Ya. Lalu kita juga sudah belajar, ya, penyebab orang tidak mengimplementasikan karunianya. Ya, ada banyak kemarin, ya, takut karunia, tidak tahu karunianya apa. Ya, yang kedua takut salah, takut dikritik, takut ditolak, tidak diberi peluang atau kesempatan oleh gereja, atau merasa tidak layak. Lalu kita juga sudah melihat, ya, langkah praktis mengimplementasikan karunia rohani. Ya, di sana kenalilah dulu karuniamu, lalu beranilah mulai. Dan yang ketiga, mulailah dari tempat Anda berada, mungkin dari keluarga, di komunitas, di gereja. Kembangkan dengan rendah hati dan fokus kepada pembangunan orang lain atau tubuh Kristus. Lalu kita juga sudah melihat statement-statement yang menarik
tentang yang namanya karunia implementasi karunia rohani. Karunia rohani adalah amanat, bukan aksesoris, ya kan? Kalau aksesoris hanya sebuah perlengkapan saja, tetapi itu amanat untuk dikerjakan. Yang kedua, karunia rohani bukan untuk disimpan, tetapi untuk dipakai. Kita tidak menyimpannya, kita harus memakainya. Hidup orang percaya harus menjadi saluran berkat, bukan gudang. Ya, karunia rohani sudah Tuhan tumpuk dalam diriku ini, gitu ya. Tapi dijadiin gudang, saudara. Ya, banyak karunia ada, tapi saya nggak gunakan, cuma sebagai gudang saja. Nah, Tuhan tidak memberkati rencana, tapi Ia memberkati pelaksanaan rencana yang sesuai kehendaknya. Saudara, kalau saudara punya rencana, ya sekali lagi Tuhan tidak memberkati rencana, tapi yang dia berkati adalah pelaksanaan daripada rencana itu sendiri. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat ini ya yang menjadi concern kita sekarang. Peran Roh Kudus dalam mengimplementasikan karunia rohani di dalam diri orang percaya. Ya, di dalam diri orang percaya. Apa sih perannya? Saudara, banyak orang berkata begini, saya sih mau dipakai Tuhan, saya ingin dipakai Tuhan. Tapi dia nggak tahu dari mana dia harus mulai. Dia merasa bingung mau mulai dari mana. Tapi saya mau kasih tahu, memang kita nggak bisa mulai. Sebab sebenarnya kita baru bisa mulai kalau Roh Kudus bekerja. Itu sebetulnya. Atau ada orang lain yang juga bilang begini, ya saya sih punya karunia, ya saya tahu saya punya karunia, tapi maaf saya takut salah, saya takut dikritik dan sebagainya, kayak gitu ya. Loh, kalau begitu saudara, berarti Roh Kudus juga nggak bekerja di dalam diri orang itu. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu, maka mestinya dia nggak ada satu ketakutan atau takut untuk memulai dan sebagainya. Nah, artinya begini saudara, penggunaan karunia rohani dalam diri kita itu adalah satu pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam diri kita. Dialah yang mengaktifkannya, dialah yang menghidupkannya, ya, lalu menuntun kita menggunakannya. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, karena itu kita bersyukur sekali, ya, hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Kalau sebagian gereja merayakan pencurahan Roh Kudus itu 10 hari, saudara. Mereka harus doa, puasa 10 hari memperingati turunnya Roh Kudus. Dan ada yang lebih ekstrim, 10 hari turunnya Roh Kudus itu mereka harus doa, puasa dan bermacam-macam berbahasa roh, saudara ya. Tapi ada gereja Injili yang biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Dia tahu memang hari ini hari pencurahan Roh Kudus, tapi dia berpikir dia memiliki ajaran, ya kan Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Ya masa kita tunggu dia turun lagi gitu kan? Dia sudah diam sama kita kok, gitu ya. Nah, hari Pentakosta itu, saudara, Pentakosta artinya hari ke-50. Ya, hari ke-50. Nah, hitung dari mana? Hitung dari waktu Tuhan Yesus bangkit. Itu hari Paskah. Waktu Tuhan Yesus bangkit, hari Paskah, ya, 40 hari dia menampakkan diri. Ya kan? 40 hari dia menampakkan diri. Setelah 40 hari, dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, jangan pergi dari sini, sebab seorang penghibur akan diutus kepadamu. Waktu dia 40 hari baru dia naik ke surga, 10 hari setelah dia naik ke surga, baru Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus turun hari keberapa? Hari ke-50. Makanya penta itu 5, ya, maka itu hari ke-50. Nah, ternyata saudara, peristiwa Pentakosta itu tidak hanya terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Tidak hanya terjadi di Yerusalem dalam perjanjian baru. Ternyata Pentakosta itu sudah dirayakan ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Israel. Itu di mana? Yaitu sebetulnya Pentakosta ada juga dalam perjanjian lama yang disebut hari raya 7 minggu. Nah, 7 minggu, 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 minggu kali 7 berapa hari? 49. Tambah 1 hari, hari ke-50 itu adalah hari raya 7 minggu.
Nah, ini disebut Sapuot ya. Dan itu adalah tanda mereka sudah selesai panen gandum, panen jelai. Nah, peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Lama ini, saudara, itu ternyata memperingati satu peristiwa yang lebih tua lagi. Kalau kejadiannya di Imamat pasal 23 yang muncul yang 7 minggu itu, hari ke-50 itu Pentakosta itu, ternyata yang di Imamat ini itu memperingati hari Pentakosta yang pertama kali itu terjadi di kaki Gunung Sinai. Nah, apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Ternyata yang diperingati oleh orang-orang Yahudi itu, mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, sejak mau keluar dari Mesir, mereka lakukan dulu yang namanya Paskah yang terakhir di di Mesir. Mereka mengadakan Paskah terakhir di Mesir. Setelah Paskah itu mereka mulai jalan keluar. Lalu mereka menyeberang Laut Teberau yang terkenal itu. Lalu mereka jalan di dalam daratan dan padang gurun yang luar biasa. Mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Itu persis hari yang ke-40. Jadi dari Mesir sampai Gunung Sinai itu hari yang ke-40. Nah, hari yang ke-40 Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia terima Taurat, 10 hari kemudian dia turun, itu hari ke-50, itu hari Taurat diberikan kepada mereka. Jadi Pentakosta di dalam PL dengan Pentakosta dalam Perjanjian Baru, itu dua Pentakosta, itu punya kesamaan yang mirip, saudara. Ya, waktu Pentakosta itu terjadi, Yesus naik pada Yesus naik ke surga hari keempat setelah 40 hari. Musa juga naik ke Gunung Sinai itu setelah 40 hari, betul ya? Dan itu memiliki sesuatu kaitan yang luar biasa sampai hari ini. Nah, tapi kita tidak mau membahas ini seperti dalam sejarah, tapi yang saya mau katakan, di dalam Pentakosta dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus diberikan, saudara, ketika Roh Kudus diberikan, apa yang terjadi? Ada banyak hal yang terjadi. Salah satu yang terjadi adalah ketika Roh Kudus diberikan kepada orang percaya dan Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya, maka dia memberikan karunia-karunia. Nah, ini sudah kita bahas dari yang lalu-lalu. Dari mana karunia itu berasal? Dari Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu. Jadi karunia yang saudara miliki, karunia yang saya miliki, itu dampak dari hari Pentakosta. Itu dampak dari hari turunnya Roh Kudus atas orang percaya. Tidak mungkin kita terima karunia rohani kalau Roh Kudus belum turun. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus diberikan. Yesus sendiri menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang dan dia memberikan karunia-karunia kepada kita. Nah, sekarang Roh Kudus yang memberikan karunia itu, saudara, ya, apa perannya sekarang? Apakah setelah dia turun, dia berikan karunia-karunia kepada orang percaya, setelah itu dia diam? Setelah itu dia pasif? Setelah itu Roh Kudus nonton aja? Saya mau lihat nih, ini si A ini dia pakai nggak ya karunianya, ya seperti apa gitu. Apakah Roh Kudus seperti itu? Enggak. Waktu dia turun, dia berikan karunia-karunia kepada orang yang percaya, maka dia tetap seorang yang berperan di dalam diri orang percaya. Dia tidak pasif, dia tidak berhenti bekerja, tapi dia terus berperan. Nah, hari ini, saudara, saya akan kasih tahu ada 5 peran daripada Roh Kudus ya dalam mengimplementasikan karunia rohani. Yang pertama adalah Roh Kudus menyadarkan dan menyatakan karunia rohani di dalam diri kita. Ya, dia menyadarkan kita dan dia juga menyatakannya kepada kita. Saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin tahu tentang karunia kita. Tanpa Roh Kudus engkau nggak mungkin tahu apa karuniamu. Kau nggak mungkin tahu. Tapi engkau bisa tahu karena Roh Kudus yang menyatakannya.
dan menyadarkan saudara akan adanya sebuah karunia di dalam hatimu, dalam hidupmu. Karena itu pekerjaan Roh Kudus sangat penting di dalam diri orang percaya. Nah, karena itu saya mau baca ayat ini ya. Saya tadi ya, kita udah baca tadi ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, ya. Sebab Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, saya sampai di situ aja. Ada dua yang menarik, saudara, yang dikatakan di sini. Kita tidak mungkin tahu ya yang ada di dalam diri seseorang kecuali roh orang itu sendiri. Ini yang pertama, yang poin dari ayat ini. Saya nggak mungkin tahu apa yang ada dalam diri Gio kecuali rohnya Gio sendiri. Saya nggak mungkin tahu apa yang ada di dalam diri Alicia kecuali rohnya Alicia sendiri. Nah, sama, saya tidak mungkin juga tahu apa yang ada pada diri Allah, ini ayat berikutnya, kecuali roh Allah itu sendiri. Ini dua ayat yang memberikan ketegasan di situ, saudara. Jadi kita nggak mungkin tahu, saudara, kalau roh itu tidak menyatakannya kepada kita. Sehingga akhirnya kita mendapat satu kesimpulan di ayat 12, bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah. Kalau kau terima roh dari Allah, dan artinya Roh Kudus, saudara, bersyukurlah, karena Roh Kudus selalu menyatakan dan menyadarkan saudara tentang potensi yang ada di dalam dirimu, tentang karunia-karunia Dia, tentang apapun yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tuhan, Roh Kuduslah yang menyatakannya bagi kita. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata kita untuk melihat. Nah, saya kasih tahu. Ada satu kisah seorang pemudi. Awalnya dia merasa biasa-biasa saja. Ya, tahulah ada anak muda pemudi gitu ya. Ya, dia kebaktian, ya ikut pemuda, ya gitu. Tapi untuk pelayanan dia juga nggak aktif gitu ya. Ya, dia biasa-biasa saja pemudi ini, saudara. Suatu ketika ada pelatihan tentang pelayanan anak. Ada pelatihan tentang pelayanan anak. Lalu dia diminta untuk membantu, saudara. Akhirnya si anak pemudi ini, oke, saya bantu, karena Cece yang lebih dewasa minta dia bantu. Akhirnya dia bantu pelayanan anak itu, pelatihan pelayanan anak itu. Nah, yang menarik adalah dalam kesaksian dia, lama-kelamaan dia merasa ya Tuhan memberikan cinta kasih dalam hatinya untuk mengasihi anak-anak itu. Padahal awalnya dia cuma diminta bantu-bantu aja, saudara. Dia biasa-biasa sebelumnya, dia bukan siapa-siapa, dia belum pernah ikut yang namanya pelatihan. Tapi hari itu ada pelatihan, diminta tolong untuk bantu ini, bantu itu. Tapi ketika dia ikut pelatihan itu, lama-kelamaan dia merasa ada cinta kasih yang besar untuk mengasihi anak-anak. Dan yang menarik dalam kesaksian dia bersaksi bahwa akhirnya Roh Kudus itu menyatakan bahwa dia punya karunia mengajar dan punya karunia menggembalakan anak-anak kecil. Saudara, kadang kita tidak tahu kapan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kadang kita nggak ngerti. Tahu-tahu kita jadi seperti hari ini, saudara. Terlibat dalam pelayanan dia, dan pelayanan pemuda, pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan komisi-komisi yang lain. Kita terlibat di dalam banyak hal. Padahal sebelumnya kita orang biasa-biasa. Dan siapa yang menyatakan itu pada kita? Ya, Roh Kudus, saudara. Awalnya kita nggak ngerti. Mungkin awalnya orang minta tolong kita. Lalu lama-kelamaan kita jadi tertarik, saudara. Dan itu salah satu kesaksian saya. Waktu saya kelas 3 SMP, sebenarnya saya masih tunas remaja di sekolah minggu. Jadi gereja kami itu kan besar. Kalau sekolah minggu ngumpul itu, waduh, itu hampir 100 anak sekolah minggu, saudara. Kalau dibagi 5 kelas, ya pokoknya karena gereja gede, sana satu kelas, sini satu kelas, si satu kelas, sana lagi, karena panjang sekali. Dan saya tunas remaja, saya selalu yang diajarkan setiap minggu.
Dan ini pertama kali saya diangkat menjadi guru sekolah minggu. Saya tunas remaja, saya belum pernah mengajar sekolah minggu. Saya tiap kali ada kelas sekolah minggu, saya selalu duduk di memang tunas remaja. Saya kelas 2 atau kelas 3 SMP. Nah, apa yang terjadi, saudara? Satu hari, guru yang ngajar tunas remaja nggak datang. Lalu ketua sekolah minggu lihat-lihat gitu. Entah kenapa dia lihat saya. Dia bilang, "Pin, sini Pin." Ya, kenapa Kak? Itu nggak ada loh yang ngajar kelas kecil. Kamu bisa nggak ngajar? Cerita aja lah. Kamu tahu cerita apa dalam cerita Alkitab? Ya, saya tahu cerita Yusuf. Ya udah, cerita Yusuf aja untuk mereka. Wah, walaupun itu anak kecil, saya sempat mengejar, istilahnya orang-orang Bangka aja. Mengejar gitu ya. Lutut saya, aduh. Ini saya lihat anak-anak ini semua natap saya gitu. Polos muka mereka. Saya bingung, yang tadi saya ngerti betul cerita Yusuf bisa kebolak-kebalik, saudara. Nah, dari peristiwa yang nggak sengaja itu atau peristiwa yang dipaksa kayak begitu, kemudian saya akhirnya menjadi guru sekolah minggu. Itu awal saya melayani sekolah minggu. Bahkan sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya sudah 1 periode menjadi ketua sekolah minggu di gereja kami. Kita nggak pernah tahu kapan Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri seseorang, dalam diri kita. Tahu-tahu kita sudah diproses. Tahu-tahu kita tahu ada satu pelayanan yang dia mau percayakan untuk kita. Ini yang pertama, saudara. Ya, dia yang menyatakannya, dia juga yang yang menyadarkan kita akan hal itu. Akhirnya kita sadar, oh, Tuhan mau pakai saya di bidang ini. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam mengimplementasikan karunia rohani dalam diri orang percaya. Roh Kudus mengaktifkan dan memberi kuasa untuk menggunakan karunia rohani itu. Dia yang mengaktifkan, dia yang memberi kuasa. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengaktifkan. Sekali lagi, beberapa bulan yang lalu saya sudah bicara bahwa karunia-karunia rohani itu adalah bersifat rohani, ya, bersifat spiritualitas, bersifat spiritual. Sesuatu yang bersifat spiritual hanya Tuhan yang bisa bekerja di situ. Kita nggak mungkin bisa bekerja di dalam wilayah yang disebut dengan spiritual. Itu hanya Tuhan yang bisa bekerja di situ. Nah, karunia-karunia Roh Kudus itu bersifat spiritual dan hanya Tuhan yang bisa bekerja di situ. Nah, kalau di sini dikatakan Roh Kudus mengaktifkan dan memberi kuasa untuk kita menggunakan karunia rohani, maka itu bicara bahwa yang satu-satunya bisa mengaktifkan dan memberi kuasa dalam penggunaan karunia rohani hanyalah Roh Kudus. Kita tidak bisa. Saya tahu saya punya karunia A misalnya, tapi betapapun usaha saya untuk menggunakannya, itu tidak akan pernah berdampak apa-apa. Sebab tidak ada kuasanya. Ya, dan saya tidak mungkin mengaktifkannya di dalam spiritual yang lebih dalam, nggak bisa, kecuali Roh Kudus yang bekerja. Ini menarik ya. Jadi satu-satu yang bisa memberi kuasa, yang bisa mengaktifkan itu hanyalah Roh Kudus. Dan ingat, karunia rohani hanyalah alat, ya, tanpa tenaga, ya, maka karunia rohani itu ya tidak mungkin bisa bekerja. Jadi kayak ini, saudara. Ini apa namanya tadi ya? Pointer ya. Ini alat. Tapi kalau tanpa daya, tanpa baterai, sumber dayanya, itu saya copot. Bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Karunia itu sama. Karunia rohani itu alat. Tanpa kuasa, tanpa Roh Kudus mengaktifkannya, tanpa tenaga dari daya dari Roh Kudus, maka karunia rohani kita hanya alat biasa. Menarik ya? Nah, ada satu ayat yang menarik untuk dibaca. 1 Korintus 12 ayat 11. Saya baca untuk kita. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh
yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, di situ ada satu ayat kata yang menarik, bahwa semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikerjakan. Apa artinya dikerjakan? Yaitu Roh Kudus yang mengaktifkan, Roh Kudus yang memberikan kuasa, Roh Kudus yang memberdayakannya, Roh Kudus yang bekerja di dalam karunia itu, sehingga terjadi satu mobilitas yang luar biasa di dalam penggunaan karunia itu. Dia yang mengerjakannya. Kita hanya ikut saja, saudara. Ya, contohnya ini ya, contoh karunia kesembuhan. Katakanlah Korudi punya karunia kesembuhan, ya. Mohon maaf ya, kita ambil contoh ya. Korudi punya karunia kesembuhan. Ya, begitu tumpang tangan orang itu langsung sembuh. Ya. Orang buta langsung bisa melihat. Orang pincang langsung bisa berjalan. Gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu ya, kuasa kesembuhan itu dari mana? Apakah itu dari Korudi? Enggak. Itu dari Roh Kudus. Semua orang yang punya karunia kesembuhan itu bukan dari dirinya sendiri kuasa itu. Betul, Tuhan kasih karunia itu buat saya untuk menyembuhkan orang. Betul, waktu saya tumpang tangan dia sembuh, tapi dia sembuh bukan karena kuasa saya. Dia sembuh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam karunia yang Tuhan berikan itu kepada saya. Jadi karunia-karunia yang ada pada kita itu berasal dari Roh Kudus, dan Roh Kudus juga yang memberikan, mengaktifkannya dan memberi kuasa untuk kita melakukannya. Lalu ada satu istilah yang menarik di dalam Alkitab. Kuasa Roh Kudus itu sering disebut dinamis. Dinamis itu berasal dari kata dunamis, yang dari dinamis menjadi dunamis, dunamis menjadi dinamis, dari dinamis menjadi dinamit. Nah, tahu dinamit itu apa? Bom. Ya, itu bisa meledak, itu ya, punya kuasa ledakan yang luar biasa. Nah, Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus pernah menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3. Ya, waktu dia jalan sama Yohanes, gitu ya, di gerbang itu ada satu orang yang lagi lumpuh. Dia bilang apa? Dia minta apa sama mereka? Dia minta gitu ya. Lalu Petrus bilang, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi ini yang aku punya. Di dalam nama Yesus, bangun dan berjalanlah. Orang itu langsung bangun dan berjalan, saudara. Jadi mujizat terjadi dengan luar biasa. Terjadi kuasa yang luar biasa. Hanya dengan dalam nama Yesus, dia bangun, bangkit, dan jalan, saudara. Maka ini seperti suatu dinamit yang meledak karena kuasa ledakan daripada Roh Kudus itu. Sehingga apa? Hanya dengan perkataan itu saja, kelumpuhan yang sudah begitu lama langsung hilang dan langsung lenyap, saudara. Jadi karunia iman, karunia mujizat yang dimiliki oleh Petrus itu memiliki dinamit atau dunamis atau dinamis atau kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, mari kita selalu peka terhadap Roh Kudus. Ya, kadang-kadang Tuhan kasih kita kuasa yang kita nggak pernah tahu. Karena itu kita harus meyakinkan diri kita bahwa kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak mustahil kuasa itu akan dinyatakan kepada kita. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah peran Roh Kudus di dalam mengimplementasikan karunia rohani dalam diri orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun penggunaan karunia rohani dengan tepat, saudara, dengan tepat. Ya, artinya Roh Kudus itu mengarahkan kita ke sesuatu yang mengarah kepada sasaran yang tepat. Ya, dia tahu kapan kita harus gunakan karunia itu. Dia tahu kapan kita menunda menggunakannya, tidak menggunakannya. Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kapan dan di mana kita harus menggunakannya.
Ini yang menarik ya dari bagian ini ya. Sehingga waktu ya kita menggunakan karunia rohani tersebut itu pasti tepat sasaran. Itu sesuai kehendak Tuhan. Ya. Karena itu kita butuh yang namanya pimpinan Roh Kudus. Oke, ini waktunya saya menggunakannya. Ini waktunya saya belum menggunakannya. Ya, ada kayak gitu. Kita juga nggak sembarang menggunakan karunia roh itu, saudara. Karena kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya kan? Makanya ada di Alkitab juga, jangan melempar mutiara kepada babi. Betul ya? Kita kasih mutiara. Ya, wah berharga sekali, tapi babi nggak anggap itu berharga. Ya. Karena itu karunia-karunia kita itu seperti mutiara. Nah, Roh Kudus itu selalu menuntun, mengarahkan, dan kadang-kadang dia melarang kita menggunakannya. Kadang-kadang dia mendorong kita, kadang-kadang dia membelokkan kita. Kadang-kadang dia bilang harus ke sana, harus kemari, baru kita tahu, oh ada maksud Tuhan di situ. Nah, saya kasih tahu contohnya ya. Saya kasih tahu ini ada ayat yang menarik ya. Ini Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Ceritanya Rasul Paulus dan kawan-kawan lagi memberitakan Injil. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus suruh ke kanan, ke kiri kayak gitu ya. Saya baca. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kalau kita baca ayat ini, kenapa Roh Kudus melarang orang memberitakan Injil sih? Gitu ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi sekali lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wow. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Ini ya. Dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Coba lihat, Roh Kudus itu ada kalanya dia mencegah. Oh, jangan ke situ. Loh, lalu mereka pikir ke sini kali ya. Waktu mereka mau ke satu daerah yang lain, Roh Kudus juga berkata tidak mengizinkan. Ternyata ada maksud Roh Kudus. Setelah mereka sudah sampai di mana tadi, baru Paulus dapat penglihatan. Dari seberang sana ada orang yang melambai-lambai, menyeberanglah kemari, menyeberanglah kemari. Akhirnya mereka dapat satu kesimpulan dan jawaban dari Roh Kudus, bahwa mereka memang harus ke sana memberitakan Injil. Dua daerah tadi yang tidak diizinkan, itu Roh Kudus tidak izinkan, Roh Kudus cegah di situ. Wah, kalau begitu kita nggak boleh sembarang dong menggunakan karunia rohani kita. Betul, kita harus peka pada pimpinan Roh Kudus. Apakah saat itu Tuhan izinkan kau menggunakannya atau tidak menggunakannya? Atau apakah pada saat itu Roh Kudus izinkan engkau bicara atau tidak bicara? Cukup diam dulu. Dan biasanya Roh Kudus akan kasih tahu, kalau dia mencegah engkau bicara di situ, kalau dia mencegah engkau pergi ke situ, kalau dia mencegah engkau menggunakan karuniamu di situ, berarti ada di tempat lain yang dia mau engkau menggunakannya. Ini prinsip ini ada di dalam Alkitab, saudara. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, saudara, maka kita mendapat satu kesimpulan begini. Penggunaan karunia rohani dan pelayanan itu mutlak atas pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar. Mutlak atas pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, ada kalanya Roh Kudus Roh Kudus mencegah kita, dan ada kalanya ia tidak mengizinkan kita untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, Roh Kudus selalu menuntun kita untuk menggunakan karunia rohani pada waktu dan tempat yang tepat. Ya, karena itu saudara, pada bagian ini kita jangan asal pakai karunia rohani kita,
tapi kita minta bimbingan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, supaya kita menggunakannya tepat guna. Ya, tepat guna. Saudara, ya, ada orang yang mengumbar-umbar gitu ya, mengumbar-umbar. Ya, akhirnya mereka mengalami yang namanya kekecewaan gitu ya. Kenapa sih Tuhan tidak menyertai saya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan nggak berjalan di depan saya? Padahal sebenarnya Tuhan sudah kasih sinyal untuk tidak menggunakannya, untuk tidak melakukannya. Tapi kita sendiri yang egois, merasa hebat, kita sendiri jalan sendiri tanpa mau taat dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi orang-orang percaya, orang-orang beriman mesti bekerja sama dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah, ini dia, peran Roh Kudus dalam mengimplementasikan karunia rohani di dalam diri orang percaya. Yang keempat adalah Roh Kudus membentuk karakter untuk menopang karunia rohani. Nah, nampaknya saudara, karunia Roh Kudus itu, karunia rohani itu tidak boleh sendirian. Dia tidak boleh sendirian. Harus ada yang lain yang disebut di sini menopangnya. Yang menopang bukan Roh Kudus, memang Roh Kudus menopang semuanya. Tapi mesti didukung lagi oleh hal yang lain. Nah, yang lain ini disebut dengan karakter, saudara. Karunia rohani, ada 16 karunia rohani, betul. Tapi harus ditopang juga dengan 9 karakter yang lain. Nah, ini menarik, saudara. Di mana kita tahu karakter yang menopang itu? Ini dia, coba kita baca bersama-sama ya. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang disebut karakter. Dan karakter ini itu menjadi penopang dari semua karunia kita, saudara. Ya, memang karakter dengan karunia roh itu beda, ya, nggak sama. Karunia roh itu betul berasal dari yang namanya Roh Kudus. Tapi buah roh juga berasal dari yang namanya ya Roh Kudus, saudara. Dua-dua berasal dari Roh Kudus. Tidak ada yang di luar Roh Kudus. Ya, ini menarik. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya buah Roh Kudus itu dengan karunia rohani? Apa kaitannya? Nah, ini yang saya sebut tadi. Karunia rohani, yaitu ya karunia rohani. Tapi buah rohani, buah Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus itu adalah karakter yang menopang penggunaan karunia rohani. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang menarik. Tadi kita udah baca ya. 9 karakter itu, saudara. Ya, buah-buah roh itu ada 9 karakter itu. Kalau itu disatukan dengan karunia rohani kita, maka penggunaan karunia rohani itu akan maksimal, luar biasa, saudara. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya nih, ya saya sebut Berliana aja. Berliana punya karunia bernubuat. Wow. Kita udah tahu karunia bernubuat itu apa? Tidak bernubuat lagi, memang tidak seperti para nabi zaman dulu. Tapi ketika engkau memberitakan firman, menjadikan firman yang kau terimakan, berikan kepada orang lain, itu juga karunia yang menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, kalau Berliana cuma karunia bernubuat, lalu ditopang dengan kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ada di mana? Buah roh. Jadi kelemah lembutan itu karakter yang menopang karunia bernubuatnya Berliana. Waktu orang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Berliana, itu ada satu dilatar belakangi oleh satu kelembutan. Orang senang nggak terima firman Tuhan yang disampaikan? Senang kan? Tapi coba kalau dia punya karunia bernubuat, tapi tidak ditopang oleh kelemah lembutan, wah, itu firman Tuhan yang disampaikan bisa nyinggung orang loh. Bisa bikin orang tersinggung loh.
Bisa bikin orang marah juga. Karena nggak ditopang, nggak disertai dengan karakter kelemah lembutan. Bisa mencerna itu ya. Jadi waktu saya bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, ini loh firman Tuhan bilang gini loh, kamu harus begini loh, gitu kan? Kalau tidak ditopang oleh kelemah lembutan, buah roh yang namanya kelemah lembutan, orang yang saya nasihati itu bisa tersinggung. Yang kedua, misalnya engkau punya karunia kemurahan, ya, dan itu harus ditopang dengan buah roh yang disebut cinta kasih. Cocok nggak? Cocok. Saya punya karunia kemurahan nih, Bu. Oh, bagus dong. Kau bermurah hati kepada orang. Iya. Nah, kemurahanmu itu harus ditopang dengan cinta kasih, kelemah lembutan, cinta kasih dari buah roh ini. Kalau kau cuma punya kemurahan, tapi kau nggak ditopang oleh cinta kasih, habis waktunya. Suatu saat kau akan berhenti, kau akan capek. Tapi orang kalau punya cinta kasih, lalu dia menjalankan karunia kemurahan, wah itu nggak habis-habis, saudara. Karena kasih itu tidak pernah berakhir. Amin ya. Yang ketiga misalnya, kau punya karunia mengajar, tapi tidak punya yang namanya karakter kesabaran. Ya, dari situ kesabaran, betul ya? Mana dia? Kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, betul ya? Kesabaran. Saya punya karunia mengajar, Musa. Oh, bagus dong. Saya tes kamu mengajar dulu ya. Kita tes, memang hebat ya. Tapi kalau nggak ditopang dengan kesabaran, dia bisa nggak ngajar orang? Orang tua, kenapa nggak bosen-bosen ngajarin anaknya? Karena ditopang oleh kesabaran. Amin ya. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, betul? Coba kalau tidak ditopang oleh karakter kesabaran, walaupun kita pintar ngajar, anak kita nggak bisa diajar. Tapi kita ngajarin anak kita, aduh tetap juga nggak dengar. Nggak apa-apa, besok ajarin lagi. Nggak dengar juga, nggak masalah. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sepanjang tahun, bahkan puluhan tahun, terus mengajar. Kita tidak pernah berhenti mengajar, karena ditopang oleh kesabaran. Apa artinya kalau engkau pintar mengajar, punya karunia mengajar luar biasa, tapi engkau nggak sabar? Nggak ada gunanya. Yang keempat, engkau punya karunia menasihati misalnya, tapi engkau tidak ditopang dengan kelemah lembutan. Ini mirip yang tadi. Ya, dikit-dikit saya punya karunia menasihati. Ayo sini, saya mau nasihati kamu. Gitu ya. Orangnya datang, kamu mestinya cara pakaiannya begitu, begini, jangan kayak begitu, gitu ya. Nggak jadi teladan, ya kan? Oh, umat Tuhan mesti kelihatan begini dan begitu. Oh, nasihat gitu ya. Tapi kalau nasihatnya saja, sekali lagi, orang nggak bisa terima. Tapi ketika ditopang dengan kelemah lembutan, apalagi ditambah dengan cinta kasih, ya ditambah lagi dengan apa itu, kebaikan, wah orang tuh terima, wah ini penasehat yang luar biasa. Saya mau mendengarnya. Ya, yang kelima, engkau punya karunia memimpin. Contohnya nih ya. Kau punya karunia memimpin, hebat sekali. Kalau soal memimpin kau jagonya lah. Ya, ini tolong nih. Wah, kau pimpin luar biasa. Kau mengaturnya, kau membuat deadline yang luar biasa. Kau begitu mantap luar biasa memimpin. Tapi kalau tidak ditopang dengan penguasaan diri, kita ambillah penguasaan diri yang terakhir itu. Bisa nggak dia memimpin? Nggak bisa. Hebat mimpin, hebat, punya karunia, punya talenta memimpin, punya. Tapi kalau nggak ditopang dengan karakter yang disebut penguasaan diri, pemimpin banyak yang jatuh. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai dirinya. Nah, di sini kita lihat saudara, 16 karunia rohani itu mesti ditopang oleh 9 karakter yang lahir dari buah roh. Dan Tuhan meraciknya di dalam diri orang percaya
yang sama-sama dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus membentuk karakter itu supaya menopang karunia rohani kita. Karena itu kita jangan bilang, saya cuma mau tahu karunia saya, gitu ya. Kalau buah-buah roh saya nggak peduli lah. Itu keliru. Ini semua kelihatannya satu paket, karena berasal dari pribadi Allah Tritunggal yang sama, yaitu Allah Roh Kudus. Jadi bagaimana penggunaan karunia rohani kita? Roh Kudus meraciknya dengan menopangnya dengan 9 buah roh itu. Ya, jadi Roh Kudus menumbuhkan karakter itu dalam diri kita. Ya, sejak kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita terima Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus bekerja, kita menjadi berbuah, memiliki 9 buah Roh Kudus. Ada yang bilang 9 rasa. Ya, yang manapun terserah. Yang penting itu karakter kita. Jadi kenapa ini disebut karakter? Ya karena ini tumbuhnya di dalam diri kita. Ya, buah roh itu kasih. Kasih itu ada di dalam diri kita. Itu karakter orang percaya. Sukacita itu karakter kita, ya kan? Kemudian damai sejahtera itu karakter ciri khas daripada orang percaya. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah kelembutan dan penguasaan diri. Itu semua karakter yang Tuhan munculkan dari hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan karakter-karakter inilah yang akan menopang semua karunia Roh Kudus yang kau punya, talenta yang kau punya. Ya, karena itu mohon maaf ya, ada orang tertentu kita lihat di gereja, wah main piano luar biasa. Wah kalau cuma main piano dia, kalau orang grade 8, grade tertinggi berapa ya? 8 atau 9? Hah? Orang sudah grade 8, mungkin dia grade-nya grade 10 ya, walaupun tidak ada saya sebut aja grade 10. Pokoknya main piano luar biasa, hebat saudara. Ya, tapi waktu kita mau libatkan dia bilang mohon maaf saya nggak ada waktu. Dulu saya pernah cerita ya, dulu ada satu pemuda kita di sini tinggal di atas, waktu itu saya masih bujang, jago main piano, main keyboard. Satu kali ada orang meninggal di rumah duka, saya bingung cari pemain musik. Saya jalan-jalan ke kamar di atas, loh ada dia tidur-tiduran. Wah saya senang. Nah, dia kan memang pemain. Waktu saya bilang, kamu gak kemana-mana gak malam ini? Enggak sih mau saya. Contoh, terus ada orang meninggal, kita harus pimpin kebaktian. Kamu main musik ya? Tahu gak jawabannya apa? Enggak contoh. Kenapa? Males. Apa artinya kau punya talenta begitu hebat? Apa artinya kau punya karunia yang luar biasa, bakat yang luar biasa, tapi tidak didukung oleh karakter daripada buah-buah roh itu? Maka nggak ada gunanya, saudara. Nah ini harus digumulin, saudara, harus digumulin gitu ya, supaya setiap karunia yang kita pakai itu didukung, ditopang oleh karakter-karakter ini, saudara. Ya, yang terakhir adalah ya peran Roh Kudus dalam mengimplementasikan karunia rohani di dalam orang percaya, dalam diri orang percaya. Yang kelima adalah Roh Kudus memberi hikmat untuk menggunakan karunia rohani dalam konteks yang benar. Nah, di sini saudara, Roh Kudus tidak hanya bekerja menuntun, membimbing, tapi dia juga memberikan hikmat dan bijaksana kepada orang-orang yang menerima karunia rohani untuk menggunakannya dalam konteks yang benar, gitu ya. Roh Kudus selalu memberi hikmat bijaksana ini sehingga kita tahu kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam, kapan kita harus melayani, kapan kita harus melakukan ini dan itu, kapan kita harus menundanya dan sebagainya. Dan kepada siapa yang akan kita layani dan apa yang harus kita kerjakan bagi orang itu, semuanya tergantung pada hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan. Ada satu contoh di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 4, saudara, di situ diceritakan satu kisah. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di tengah-tengah siang bolong di dekat sumur Yakub. Karena di situ
orang-orang Samaria pada siang hari mengambil yang namanya air. Nah, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini dan mengajak dialog, saudara. Kalau kita lihat dialog-dialog yang Yesus bangun dengan dia memulai dengan hikmat dan bijaksana Tuhan, saudara. Dia tidak langsung kepada dosa perempuan itu, enggak. Dia mulai dulu dengan cerita-cerita nenek moyang mereka. Dia mulai dulu dengan hal-hal yang umum. Nanti pelan-pelan dia ke arah dosa itu. Akhirnya perempuan itu sendiri sadar kalau dia adalah orang berdosa. Coba kalau Yesus bilang, oh kamu perempuan Samaria, iya. Kamu punya 5 suami kan? Kabur gak perempuan itu, saudara? Apa-apaan ini? Kamu siapa? Kok bilang saya punya 5 suami? Karena suami yang sekarang ini pun bukan suamimu, katanya lagi gitu kan. Tuhan Yesus nggak begitu. Dia mulai dulu dengan yang sederhana, yang umum gitu ya. Pelan-pelan dia mengarahkan percakapan itu di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan. Sampai pada suatu titik perempuan Samaria itu percaya Yesus adalah Mesias. Dan dia bilang kepada orang-orang sekampung, saya sudah bertemu dengan Mesias. Luar biasa. Penggunaan karunia rohani itu kalau atas pimpinan Roh Kudus memberi hikmat dan bijaksana, kita nggak perlu langsung kepada inti masalah. Kita pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Ya saya rasa di dalam dunia konseling juga begitu ya. Kita itu mendengar banyak, nanti setiap kalimat yang dia ucapkan ada satu kata terulang di sini. Kalimat berikutnya kata itu muncul lagi di sini, atau kalimat itu ngomong lagi kata yang di sini tadi terulang lagi di sini. Biasanya seorang konselor langsung tahu itu pasti ada masalah di situ. Nanti setelah dia mendengar semua, lalu dia memetakannya, lalu dia ambil masalah itu, lalu dia angkat begini kayak kertas. Ini loh masalahmu. Akhirnya orang itu tahu, iya itu masalah saya. Padahal dia muternya jauh-jauh gitu. Tapi prinsip konseling Kristen ya memang selalu dikaitkan dengan firman Tuhan ya. Nah, yang menarik adalah Yesus dengan hikmat dan bijaksana. Maka kita juga hikmat dan bijaksana di dalam menggunakan segala karunia yang Tuhan berikan. Contoh kedua itu di dalam Yakobus. Coba kita baca ayat ini, ayat yang terakhir ya. Yakobus pasal 3 ayat 17. Kita baca dengan bersuara. 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak ya. Nah, saudara, hikmat yang dari atas yang dikatakan di sini adalah hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Hikmat yang berasal dari Roh Kudus itu punya ciri-ciri, saudara. Pertama, murni. Murni itu tidak ada campurannya. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus dalam melayani, dalam penggunaan karunia, maka harus dengan murni. Murni tidak ada campuran, tidak terkontaminasi. Itu artinya. Yang kedua, pendamai. Harus membawa damai. Ketika saudara melayani dengan karunia, harus menghadirkan damai. Itu hikmat dari Tuhan. Apa artinya engkau melayani tapi damai tidak kau bawa? Yang kau bawa kekacauan. Yang kau bawa adalah kebencian, kemarahan. Apalagi? Ya, nggak ada guna. Lebih baik berhenti dulu. Yang ketiga, peramah. Peramah itu seperti seorang tuan rumah. Ya, yang memiliki kemampuan hospitality, dan arti menyambut orang ke dalam rumahnya. Gitu ya. Menjadi tuan rumah yang baik. Itu ciri-ciri hikmat Tuhan, hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Kalau dalam pembicaraan itu sudah nggak damai, berhenti dulu, ya kan? Sudah nggak ramah, ya udah berhenti dulu. Di YouTube banyak sekali perdebatan antara Kristen dan Muslim. Wah, yang Kristen nggak mau kalah, saudara. Yang Muslim juga nggak mau kalah.
saya bilang sampai Tuhan Yesus datang nggak akan selesai ini barang. Maka kalau pendeta-pendeta yang mengerti dunia kekristenan, untuk apa sih buang energi ngomong begitu, ya kan? Tapi memang ada mata kuliah yang sifatnya membela iman Kristen, itu sih ada. Tapi kalau cuma debat-debat begitu, ya untuk apa? Kalau orang kalau udah masuk perdebatan, orang tuh nggak mungkin terima ajaran kita. Kita menyakitin dia, dia juga menyakitin kita, kan begitu saja itu. Ya, kalaupun ada yang mau berdebat silakanlah. Itu tidak hikmat surgawi, hikmat Roh Kudus, sudah. Karena bukan pendamai lagi, tidak ada ciri damai di situ, tidak ada ciri ramah di situ. Yang keempat, penurut, saudara. Di situ dikatakan penurut. Penurut itu apa? Penurut itu ya taat, setia. Ketika engkau melayani Tuhan, melayani orang dengan hikmat dan bijaksana dengan karunia yang kau punya, maka hasilnya adalah hikmat bijaksana itu harus menghasilkan yang namanya penurut, setia di situ. Penuh belas kasihan. Ketika kita melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, apakah disertai dengan belas kasihan dan memiliki buah-buah yang baik, tadi karakter-karakter tadi. Tidak memihak, harus menjadi penengah yang terbaik dan tidak munafik, apa adanya, tidak ada apanya. Betul ya? Apa adanya, ada apanya. Itu dua hal yang berbeda, betul ya? Kalau kita bilang saya apa adanya, tahu maksudnya? Ya apa adanya gitu. Tapi kalau saya ada apanya, ada sesuatu di situ. Gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri hikmat yang Roh Kudus berikan ketika engkau melayani dengan karunia. Kalau kita menggunakan ini, saudara, prinsip-prinsip ini, saya yakin ya pelayanan kita membawa sukacita. Kenapa ada orang nggak sukacita dalam pelayanan? Karena memang tidak disertai dengan hal-hal seperti ini. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Tapi ada beberapa pendapat yang menarik dari para teolog. Yang pertama John Calvin, saya bacakan untuk kita. Roh Kudus adalah sumber utama karunia rohani. Dia memberikan karunia-karunia tersebut untuk kepentingan bersama. Dia juga yang mengobarkannya di dalam diri orang percaya. Coba, Roh Kudus yang mengobarkannya. Ya, dia juga yang mengobarkannya. Kemudian yang kedua, Jonathan Edwards. Roh Kudus adalah agen utama dalam mengimplementasikan karunia rohani di dalam pembangunan tubuh Kristus maupun di dalam diri orang percaya. Dia agen utamanya, bukan kita agen utamanya. Billy Graham, dia bilang Roh Kudus memainkan peran penting dalam mengaktifkan. Nah, ini ada muncul kata mengaktifkan karunia rohani di dalam diri orang percaya sehingga ada kuasa untuk melayani dan memberitakan Injil. Ini seorang penginjil terkenal, pendeta dan penginjil terkenal. Jutaan orang sudah pernah dia injil. Wayne Grudem, ini namanya lucu. Roh Kudus berdaulat untuk mendistribusikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Semua ia berikan menurut kehendaknya sendiri, sehingga ia bisa bekerja di dalam setiap orang beriman. Jadi dia yang mendistribusikan, ya kan? Dia juga yang bekerja di dalam diri orang beriman. Masih ada satu nih, D.E. Packer. Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk melayani Tuhan melalui karunia rohani. Dan ia tidak hanya memberikan karunia, tetapi juga memampukan orang percaya untuk menggunakan karunia rohani tersebut dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia tidak hanya berikan, dia juga yang memampukan. Sehingga apa? Kita bisa menggunakannya sesuai kehendak Tuhan. Terakhir, Gordon Fee, dia bilang begini, karunia rohani adalah manifestasi kehadiran Roh Kudus yang tak terbantahkan. Dan Roh Kuduslah yang memberikan dinamis, nah ini tadi, kuasa yang dibutuhkan untuk memfungsikan. Nah, memfungsikan ya mengaktifkan tadi karunia-karunia rohani tersebut di dalam pelayanan. Jadi Roh Kudus yang memberi kuasa. Saya harap apa yang kita pelajari dalam 3 bulan berturut-turut ini tidak sekedar menemukan apa karuniamu, tapi kau harus dengar pimpinan Roh Kudus
dan menumbuhkan karakter di dalamnya, bahkan peran Roh Kudus di dalamnya sampai engkau menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak saja kami peringati turun 2000 tahun yang lalu dan diam bersama orang-orang percaya. Dan Engkau tidak hanya tinggal di dalam hidup orang percaya sampai hari ini, tapi Engkau memberikan banyak karunia. Dan dalam penggunaan karunia itu Engkau juga yang menuntun kami, mengaktifkannya, memberi kuasa, memampukan kami menggunakannya. Dan Engkau sendiri yang bekerja, menghidupkannya di dalam diri kami. Bawa kami untuk taat kepadamu ya Roh Kudus, peka untuk mendengar suaramu, sehingga kami menjalankan pelayanan kami dengan karunia-karunia yang Kau berikan, sungguh atas hikmat dan bijaksanamu saja. Jauhkanlah kiranya keegoisan dalam diri kami, kepentingan pada diri kami sendiri, yang menganggap kehebatan kami, kuat gagah kami, tanpa mau menerima kehadiran Roh Kudus. Karena itu Tuhan berkati setiap jemaat. Sebelum mereka akan menemukannya, biar Tuhan terus lengkapi kami, memahami peran Roh Kudus di dalam diri kami, dalam mengimplementasikan karunia-karunia-Nya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.